Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Yang pertama adalah pengantar vektor, sekilas ya. Nah, pengantar vektor di sini besarannya vektor itu ada berdasarkan besaran, itu dia terbagi atas dua, yaitu skalar. Skalar jika dia tidak mempunyai arah. Kemudian besarannya itu menjadi vektor jika dia mempunyai arah. Nah, selanjutnya adalah vektor geometris. Di sini vektor geometris itu terbagi atas beberapa ya. Di sini adalah skalar. Skalar itu tadi yang sudah dibahas. Itu bisa berupa luas, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Kemudian ada juga vektor. Vektor itu termasuk dengan gaya, percepatan, berat, kecepatan, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Jadi yang membedakan adalah arah ya antara skalar dan vektor. Selanjutnya, vektor disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang dimensi 3. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya vektor. Ekor dari panah disebut dengan titik pangkal vektor. Ujung panah disebut dengan titik ujung vektor. Vektor ditulis dalam huruf kecil tebal. Di sini contohnya A kecil tapi dia hurufnya kecil tapi tebal ya, dikasih penebalan. K, V, W, dan X. Sedangkan skalar ditulis dengan huruf kecil miring. Ya, beda dalam penulisannya. Kalau tadi itu kecil tebal, kalau skalar kecil miring. Kemudian jika U menyatakan ruas garis berarah dari A ke B, maka ditulis dengan lambang U. Nah, di sini ada garisnya nih di atas U-nya. U garis sama dengan vektor A ke B. Jadi dia vektornya gini. A, B, kasih garis di atasnya tapi ada panah ya. Nah, panjang vektor U dinyatakan dengan nilai mutlak U dan panjang vektor AB dinyatakan dengan nilai mutlak AB. Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama disebut dengan ekuivalen. Vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Kita lihat di sini, jika V dan W ekuivalen, kita tuliskan V sama dengan W. Nah, kita lihat nih vektor AB. Vektor AB itu arahnya ke atas tapi agak ke kanan ya. Nah, vektor-vektor yang ekuivalen itu bisa kita lihat sama semua arahnya ke atas samping kanan atau kiri ini. Kanan kiri ya. Itulah ya. Jadi dia arahnya sama. Maka itu kita sebut dengan vektor-vektor yang ekuivalen. Selanjutnya adalah jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Pertama, letakkan vektor W. Nah, ini vektor W. Kita letakkan sedemikian sehingga titik pangkalnya bertautan dengan titik ujung V atau V. Ini ya, titik ujungnya tuh. Vektor V tambah W disajikan oleh panah dari titik pangkal V ke titik ujung W. Nah, dari sini. Ini kita tarik garis nih dari ujungnya V ke W sehingga hasilnya V tambah W ya. Nah, ternyata nilainya V tambah W itu sama dengan W tambah V. Jadi berlaku kebalikannya. Vektor-vektor yang panjangnya 0 disebut dengan vektor 0 dan dinyatakan dengan 0. Jika V adalah sebarang vektor tak 0, maka negatif V, negatif dari V, didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V, tetapi arahnya terbalik. Ya, nah ini. Kalau dia positif, misalkan arahnya itu dia ke kanan, maka yang negatifnya itu arahnya adalah
ke kiri, atau di sini tadi ke atas, ini ke bawah gitu ya. Vektor ini mempunyai sifat, nah kalau kita jumlahkan hasilnya pasti jadi 0. Selanjutnya, jika V dan W adalah dua vektor sembarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V kurangi W itu sama dengan V tambah dalam kurung negatif W. Jika V adalah suatu vektor tak nol dan K adalah suatu bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil kali K kali V didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V. Jika K-nya itu lebih besar dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih kecil dari 0. Kita definisikan K kali V itu sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0. Nah, kita masuk ke vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Pertama adalah vektor-vektor dalam sistem koordinat. Vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang, koordinat V1 dan V2 dari titik ujung V disebut dengan komponen V. Dan kita tuliskan vektor V itu sama dengan V1, V2. Nah ini ya. Nah ini ada vektor nih. Vektor, maka komponennya itu adalah V1 dan V2. Selanjutnya adalah, nah ini ada beberapa vektor. Ada vektor V, kemudian W. Bila vektor ini kita jumlahkan, nah ditarik garis dari ujung sini ya, sampai dengan sini. Hasilnya adalah V tambah W, yaitu V1 tambah W1, V2 tambah W2. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, maka menjadi V1 kurangi W1, V2, V2 kurangi W2. Dan kalau perkalian, kita tinggal mengkalikan konstanta dengan tiap vektornya. Jadi kalau K kali V itu berarti K kali V1, K kali V2. Kita lihat contoh. Sketsakan vektor-vektor berikut ini dengan titik pangkal pada titik asal. Nah ini ya. Ini 3,6. Kita lihat yang A. V1-nya 3,6 berarti dia itu koordinat X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 6. Nah ini harusnya ada arah ya, panah di sini harusnya ya. Ini disebut dengan vektor 1. Nah untuk vektor 2, berapa nih koordinatnya nih? Atau komponen-komponennya? Coba yang lain. V2 nih berapa? Min 4,6. Betul. Min 4, min 6 ya. Ini min ya, jangan salah ya. Ke bawahnya ini min ya. Kalau ke atas itu positif, ke bawahnya negatif ya, atau minus. Jadi komponen dari V2 adalah negatif 4, negatif 6. Untuk V3 berapa komponennya? 5,-4. Betul, 5, minus 4. Iya. Berarti sudah bisa ya menentukan komponen-komponennya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi itu komponen, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Hitunglah V1. Oh, ini diketahui dulu ya. V1-nya itu 3,6. Kemudian V2-nya negatif 4, negatif 6. Kemudian V3-nya 5, negatif 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah V1 tambah V2 berapa? Nah,
Berarti kita sini tinggal menentukan dulu nih nilai XY-nya ya, atau V1, ya, XY-nya ya. Sebentar. Nah, yang ini yang pertama, V1-nya ini adalah, kita misalkan ini X1, ini Y1. Komponennya ini adalah X2, kemudian ini adalah Y2. Dan yang ini adalah X3, yang ini adalah Y3. Nah, kalau penjumlahan ditanyakannya ini kan F1 tambah F2. Nah, berarti kita pakai vektor 1 dan vektor 2. Nah, di sini kita gabungkan 3 tambahkan dengan negatif 4. Karena X1 tambah X2. Kemudian koma, Y1-nya 6 tambah negatif 6. Sehingga hasilnya adalah negatif 1,0. Kemudian untuk V2-nya sama ya, dan V3-nya setelah kita tentukan nilai X1, X2, X3-nya. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya, dijumlahkan, dan hasilnya adalah 1,-10. Nah, untuk yang perkalian, I3 juga sama ya, itu tinggal dikalikan ke masing-masing vektor ya. Itu sudah saya tuliskan. Nah, untuk yang I2-nya juga sama sebenarnya, itu tinggal dikurangi aja ya, kayak biasa. Yang seperti penjumlahan. Oke, untuk penghitungannya ini udah jelas belum? Sangat jelas. Jelas. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 3 atau ruang ya. Kalau tadi itu bidang, sekarang ruang. Nah, contohnya adalah sketsakan vektor U ya maksudnya, yaitu negatif 3, 1, 2, dan vektor V 4, 5, 4,5, negatif 2. Dan carilah nilai dari U kurangi V, kemudian 6U tambah 2V, yang terakhir 5 kali dalam kurung F kurangi 4U. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalau tadi itu hanya X dan Y, nah kalau dia vektornya di ruang dimensi 3, maka dia itu ada 3, ada X komponennya, kemudian ada Y, dan ada Z. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di sini U itu titiknya X, Y, Z ya. Maka X-nya itu negatif 3. Nih kita hitung nih dari titik 0 di sini ya, di tengah. 1, 2, 3. Nah, ini di sini. 3 ya, ke bawah berarti. Kalau negatif itu ke bawah, kalau positif itu ke atas ya, di sini ke sana ya, X-nya. Kemudian dia itu mempunyai Y-nya, bentar. Nah, ini T ya, jadi sebentar harus ditulis. Ini X, ini Y, ini adalah Z. Ya. Jadi cara menggambarnya, kalau dia negatif itu ke bawah. Kalau positif itu ke atas ya untuk X. Nah, ini kalau Y-nya positif berarti dia itu ke samping kanan. Kalau negatif lawannya. Z ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti ini kan negatif 3 dari titik 0. Kita tarik ke bawah sampai ukurannya 1, 2, 3. 3 petak. Kemudian kita geserkan ke arah kanan ya, atau ke sejajar dengan sumbu Y. Sebanyak 1. Nah, ini tarik nih. Tarik 1. Nah, setelah itu
kita juga tarik sejajar sumbu Z. Nah, Z-nya itu kan ke atas ya, positif. Ke atas. Jadi dia tariknya 1, 2. Nah, udah ditarik. Nah, ini berarti kita ambil garis bayang-bayang. Garis bayang-bayangnya. Nah, ini sehingga titiknya itu berada di titik U ya. Titiknya itu, titik U-nya tuh di depan titik U-nya. Ya, depan sini. Yang ini potong-potong, potong-potong. Nah, jadilah dia sebagai balok ya bentuknya. Kemudian yang V juga sama ya, yang V itu. X-nya 4, Y-nya 5, kemudian Z-nya adalah negatif 2. Sama caranya, nah ini X-nya itu berarti dia 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini titiknya. Terus tarik lagi sumbu Y-nya. Y-nya berapa? 5. Nah, 5 itu berarti ke samping. Ke samping 5. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Tapi dia harus potong-potong ya. Kemudian Z-nya. Z-nya ternyata negatif. Berarti ke bawah ya. Ke bawah kita tarik lagi. Sebanyak berapa langkah? 2. 1, 2. Nah, setelah itu baru kita tarik garis-garisnya. Ada garis putus-putus dan ada garis lurus ya. Sehingga bentuknya seperti balok juga. Begitu cara untuk membuat atau mensketsakan vektor di dimensi 3 ya. Nah, cara pengerjaan untuk perhitungannya di sini kita lihat ada vektor U itu negatif 3,1,2, Pi-nya itu 4,5, negatif 2. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan dulu nilai X, Y, Z-nya ya. Ini belum dirubah. Nanti kalau Zoom-nya mati, tolong masuk kembali ke link yang sama ya. Karena ini kita berlakunya 30 menit ya. Nah, ini kita tuliskan, ini adalah kita misalkan X1, kemudian Y1, dan yang ini adalah Z1. Kemudian untuk yang V-nya adalah ini X2, Y2, dan Z2. Nah, rumusnya sama. Untuk pengurangan itu tinggal kita kurangkan. X1 kurangi dengan X2. Kemudian Y1 kurangi dengan Y5. Maaf, Y2. Kemudian Z1 kurangi dengan Z2. Nah, ini ya. Sehingga hasilnya negatif 7, negatif 4,4. Nah, untuk yang kalikan dengan koefisien di depan U. Kita kalikan dulu nih, kalikan dulu ya dianya satu per satu, baru kemudian kita jumlahkan. Jumlahkannya sama ya seperti pengurangan ya, satu per satu. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 10, 16, dan 8. Kemudian untuk yang ini yang ketiga, kalikan dulu dengan koefisien ini, yang 4 ada 4-nya nih, kalikan satu per satu. Baru kemudian kita kurangi antara V dengan 4U. Setelah dikurangi, terakhir kalikan